akan membahas terkait dengan aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Perlu saudara ketahui bahwa ada beberapa aspek yang dijadikan bahan untuk membandingkan administrasi negara yang satu dengan administrasi negara yang lain. Yang pertama adalah bentuk negara. Di negara, bentuk-bentuk negara itu bisa kita lihat di sini. Ada negara kesatuan yang terdiri atas negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu pemerintahan pusat memegang seluruh kekuasaan pemerintah di dalam negara. Kemudian pemerintah pusat tidak melimpahkan kekuasaan, kalau kekuasaan pada pemerintah di daerah. Negara serikat yang kedua adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan keluar, seperti misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terdiri dari beberapa negara. Ini ada bagian dari kekuasaan negara-negara yang menjadi negara bagian itu yang tidak mempunyai kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini hanya dimiliki oleh gabungan atau serikat atau federasi dari negara-negara bagian tersebut yang lazimnya dinamakan pemerintah federal. Di Amerika Serikat itu yang punya kedaulatan keluar adalah pemerintah federalnya. Negara-negara bagiannya ini tidak mempunyai kekuatan keluar. Kemudian bentuk negara yang berikutnya adalah negara perserikatan. Ini merupakan salah satu perserikatan negara yang anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara yang mempunyai kedaulatan penuh, baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam. Jadi perserikatan ini bisa didasarkan pada perjanjian yang di dalamnya itu terdapat aturan kerjasama yang menyangkut kepentingan semua pihak. Kemudian bentuk negara yang keempat adalah real unit atau personal unit, adalah gabungan negara yang dikepali oleh raja atau ratu. Negara real unit mirip dengan negara serikat. Perbedaannya adalah dalam real unit kelengkapan negaranya belum sesempurna negara serikat. Yang tergabung dalam real unit merupakan negara-negara merdeka berdaulat, hanya kedaulatan yang dimilikinya dibatasi oleh masing-masing perlengkapan real unit. Terwujudnya negara ini didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian yang kelima adalah negara dominion. Negara dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam ketatanegaraan di Inggris. Yang keenam adalah daerah jajahan atau koloni. Daerah jajahan atau koloni adalah daerah yang tidak diperintah bangsa lain, yaitu negara kolonial atau negara penjajah. Ketujuh, negara protektorat. Negara-negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Inggris dulu memiliki beberapa negara protektorat, tapi sekarang kayaknya sudah dilepas semua menjadi negara yang mempunyai kemerdekaan penuh. Kemudian yang ke-8 adalah daerah mandat, yang pada dasarnya merupakan bekas jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I sesuai dengan perjanjian Versailles. Daerah mandat ini merupakan jajahan dalam bentuk dan manifestasi yang baru. Dan yang ke-9 ada daerah trustee. Pada dasarnya sistem trustee ini diawasi oleh salah satu dewan perwakilan yang mengarahkan untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Ini bentuk-bentuk negara. Jadi di dunia ini ada berbagai macam bentuk negara itu yang membedakan antara administrasi negara yang satu dengan administrasi negara yang lain. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Ini juga yang menjadi komponen pertama
yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bentuk pemerintahan yang pertama adalah monarki. Bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh seorang raja atau ratu yang memegang tampuk pemerintahnya secara turun-temurun, berdasarkan keturunan atau waris. Di raja akan mempunyai anak keturunan yang nantinya sudah ditentukan akan menjadi pewaris tahta berikutnya dan seterusnya. Ini dalam pemerintahan atau bentuk pemerintahan monarki. Kemudian yang kedua adalah bentuk pemerintahan republik. Di bentuk pemerintahan republik adalah satu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Bentuk pemerintahan monarki ataupun republik dapat dibedakan, yaitu absolut, konstitusional, dan parlemen. Jadi ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Juga merupakan komponen utama yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya yang ada atau menjalankan fungsinya dalam suatu negara. Alat-alat perlengkapan negara yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan atas badan legislatif, kemudian badan atau lembaga eksekutif, badan atau lembaga yudisial, dan badan atau lembaga lain yang ada dan berfungsi sebagai alat perlengkapan negara, atau yang kita kenal dengan trias politika. Hampir di semua negara memang menggunakan trias politika dalam sistem pemerintahan, tapi tetap ada yang membedakan. Ada beberapa sistem pemerintahan yang kita kenal, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial itu kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun kekuasaan yang merupakan kekuasaan secara real, yaitu presiden bertindak sebagai yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri. Sistem parlementer, presiden hanya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara. Adapun kekuasaannya sebagai kepala pemerintah dimiliki oleh perdana menteri. Nah, hal ini juga pernah dijalankan di Indonesia di awal-awal tahun kemerdekaan, di mana kita pernah punya perdana menteri Sahir dan seterusnya. Tapi sistem-sistem itu di Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya kembali lagi ke sistem presidensial. Dan yang menjadi faktor pembeda berikutnya dalam perbandingan administrasi negara adalah sistem politik, di mana sistem politik di setiap negara itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Sistem politik adalah tata kehidupan dan hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada tanggapan, pertanyaan. Tidak ada, kita sampaikan terima kasih, dan saya